Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nani Sugiarti dalam mata kuliah studi komparatif pendidikan di berbagai negara. Dalam sesi 10 kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran kolaboratif dan analisis pendidikan dasar kurikulum di Indonesia dan di negara-negara maju seperti Finlandia, Jepang, dan Korea Selatan. Dalam pembelajaran kolaboratif, ada kesan yang saya dapatkan, yaitu pembelajaran kelompok atau kolaboratif memberikan pengalaman belajar yang sangat berharga. Saya merasa lebih termotivasi karena bisa berdiskusi, bertukar ide, dan saling membantu memahami materi. Selain itu, pendekatan ini juga melatih kemampuan komunikasi, kerjasama, dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas bersama. Adapun kendala yang saya hadapi adalah perbedaan tingkat pemahaman antar anggota kelompok yang kadang membuat diskusi tidak seimbang. Koordinasi waktu yang sulit karena jadwal masing-masing anggota pastinya berbeda. Kurangnya partisipasi aktif dari beberapa anggota yang cenderung pasif atau hanya bergantung kepada anggota yang lain. Adapun saran perbaikannya yaitu bagi dosen atau fasilitator dapat memberikan panduan peran yang jelas untuk setiap anggota kelompok dan menerapkan penilaian individu dalam kelompok agar setiap anggota merasa bertanggung jawab terhadap kontribusinya. Kemudian analisis komparatif struktur kurikulum pendidikan dasar. Berdasarkan modul MPDR 5302 yaitu tentang studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara dan 2 artikel ilmiah yang telah disediakan dalam sesi 10 yaitu mengenai studi komparatif antara Indonesia dan Finlandia, kemudian Korea Selatan dan Jepang. Struktur kurikulum di Indonesia pada umumnya yaitu menggunakan kurikulum merdeka, menekankan pada pengembangan kompetensi, diferensiasi pembelajaran, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pendekatan pembelajaran yaitu tematik integratif khususnya di kelas 1 sampai kelas 6 berbasis aktivitas dan proyek. Evaluasi penilaian formatif lebih ditekankan dengan asesmen diagnostik di awal pembelajaran. Peran guru diberi ruang untuk menyesuaikan materi dan konteks lokal. Secara khusus di tempat saya mengajar yaitu di SD Tia Aliman, yaitu yang lokasinya di Kecamatan Bojongsari, Kota Depok. Struktur kurikulum menggabungkan kurikulum nasional yaitu kurikulum merdeka dengan kurikulum khas Islam, misalnya tahfiz, akidah akhlak, fikih, bahasa Arab. Kemudian pendekatan pembelajaran yaitu bersifat holistik, integratif, menggabungkan aspek kognitif, afektif, dan spiritual. Evaluasi selain akademik, ada evaluasi karakter dan hafalan Al-Quran. Peran guru biasanya lebih struktur karena ada tambahan kurikulum internal, namun tetap adaptif terhadap kebutuhan siswa. Untuk negara maju seperti Finlandia, struktur kurikulum terstruktur namun fleksibel, fokus pada kesejahteraan siswa. Pendekatan pembelajaran yaitu student center berbasis fenomena. Evaluasi minim ujian, lebih banyak observasi, dan peran guru sangat profesional dengan otonomi yang tinggi. Untuk negara Jepang, struktur kurikulumnya terpusat, sangat terstruktur dan disiplin. Pendekatan pembelajaran yaitu teacher center, berbasis hafalan dan latihan. Evaluasi ujian nasional dan lokal, peran guru sebagai pengajar utama dan sangat dihormati. Sedangkan di Korea Selatan, struktur kurikulumnya terstruktur dengan penekanan pada disiplin tinggi. Pendekatan pembelajaran student center dengan jam belajar panjang dan tambahan sekolah non-formal. Evaluasi yang ketat dengan ujian masuk untuk jenjang pendidikan berikutnya. Peran guru sangat dihargai dan menjadi fokus utama dalam investasi pendidikan. Kesimpulan dan refleksi yang bisa didapatkan adalah manfaat pembelajaran kolaboratif meningkatkan motivasi, komunikasi, dan tanggung jawab antar mahasiswa. Kemudian variasi kurikulum Indonesia mengedepankan kompetensi dan konteks lokal. SDIT menambahkan nilai spiritual dalam kurikulum,
sedangkan negara maju fokus pada kesejahteraan dan disiplin. Adapun rekomendasi yaitu perbaikan pembelajaran kolaboratif dengan peran jelas dan penilaian individu untuk hasil optimal. Cukup sampai sini pembahasan kali ini. Sampai bertemu di sesi ke-11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.